suara Parameswara Warahma Wisnuasya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mami Santauya Manasa Dosa Permadat Samam Om Santi 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 Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pro dan kontra investasi raksasa di tebing kelingking. Polisi masih dalami ponsel dan laptop mahasiswa TAS. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terus menuai polemik. Di satu sisi, proyek ini dinilai sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun di sisi lain, kritik muncul terkait dugaan pelanggaran tata ruang dan kerusakan estetika. Menanggapi hal ini, pengusaha Dr. Panudianakun menilai sorotan harusnya lebih diarahkan kepada perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung. Ia berpendapat bahwa Nusa Penida termasuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan masih memiliki prospek pariwisata yang besar.
Kun menambahkan pembangunan lift ini justru bertujuan mempermudah akses bagi wisatawan, terutama kaum senior yang kesulitan menuruni tangga curam. Secara ekonomi, ia menyebut proyek ini berpotensi mendatangkan pendapatan revenue hingga 9 miliar rupiah setiap bulannya. Harusnya pemerintah provinsi lebih jeli kan begitu. Ini kan sebenarnya perizinan itu kan di level kabupaten kota sih. Ini kan yang ngeluarin kan Kabupaten Klungkung, dinas perizinannya. Dan ini sebenarnya kan prospek bagus sekali untuk masa depan. Nah, kalau melanggar estetika, melanggar tata ruang, melanggar roi pantai, memang itu kan dibikin di pantai. Supaya orang yang dari atas tuh turun ke pantai, terutama orang-orang yang senior, yang tua-tua, kalau suruh turun lewat yang manual kan tidak mungkin itu kan. Mungkin anak muda masih bisa. Dan ini katanya tiap bulan aja bisa 9 miliar revenue dari elevator itu. Kan bagus sekali. Berarti kan ada PAR kan. Itu nanti kan akan dikenakan. Berarti kan 21%-nya kalau dari 9M itu udah lumayan. Ini yang paling penting kan pro growth, pro pertumbuhan, pro job, membuka lapangan kerja, ya, dan mengantaskan kemiskinan. Berikutnya bayar pajak untuk kemakmuran rakyat yang ada di sana. Terkait isu pelanggaran estetika atau tata ruang, ia berpendapat proyek ini tidak mengganggu pemandangan view dari atas, justru memberikan kenyamanan bagi turis untuk turun ke bawah. Ia menyayangkan investasi yang sudah mencapai 200 miliar dipermasalahkan setelah hampir rampung. Kalau menurut saya kan pro pengusaha, ya aku membantu pengusaha bagaimana supaya dia bisa invest. Nantinya kalau ini mau dibongkar kan kasihan. Sudah investasi mahal, kenapa enggak awal-awal aja? Jadi begitu. Jadi ini kan kasusnya tidak hanya di situ saja. Di lain tempat ada bongkar-bongkar bangunan, pada yang baik itu kan ada dua kebijakan. Kalau memang salah, ya izin diputihkan. Kasih nomor pokok wajib pajak, biar bayar pajak. Sementara itu, Bupati Klungkung Imbade Satria menegaskan bahwa proses pembangunan tersebut telah disosialisasikan sejak tahun 2023 pada era Bupati sebelumnya, Nyoman Suwirta. Menurutnya, izin kelengkapan untuk membangun seperti persetujuan bangunan gedung PBG yang telah diterbitkan melalui online single submission OSS sudah lengkap. Namun, Bupati Satria juga mengakui bahwa proyek ini masih belum mengantongi dua sertifikat penting, baik SLF ataupun sertifikat layak fungsi dan SLO atau sertifikat layak operasi. Kelengkapan untuk membangun sudah semua. Yang belum itu SLF, artinya SLF itu sertifikat layak fungsi ketika bangunan itu selesai, layak nggak untuk difungsikan. Kemudian SLO, ketika bangunan itu selesai, layak nggak untuk dioperasikan. Nah, ini akan tentu ada tim yang akan mengkaji itu lebih dalam lagi. Apabila misalnya ternyata setelah bangunan selesai tidak layak fungsi dan tidak layak operasi, maka akan dilakukan hal-hal tindakan-tindakan. Itu kewenangan dari pemerintah pusat ke depannya, karena itu wilayah pantai, Bapak. Wilayah pantai bukan wilayah daripada kami. Namun terkait dengan kerusakan lingkungan, kami juga bertanggung jawab kabupaten untuk bisa memperhatikan itu sebaik-baiknya. Dengan terus bergulirnya polemik ini, penyelesaian damai dan kepastian hukum menjadi hal yang sangat dinantikan, baik oleh investor maupun masyarakat. Indrawan, Bali TV. Kejuaraan Dunia Fofinam ke-8 tahun 2025 resmi dibuka di Gedung Kesenian Gede Manik, Singaraja. Pembukaan berlangsung meriah dengan penyambutan budaya khas Buleleng seperti tari goa, joget bumbung hingga barongsai sebagai simbol kolaborasi budaya dan persahabatan antar bangsa. Kejuaraan Dunia Fofinam 2025 diikuti hampir 400 peserta dari 26 negara. Presiden World Fofinam Federation, Mr. Mahyutin, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Buleleng, Federasi Fofinam Indonesia, KONI Bali, dan seluruh pihak pendukung. Sementara itu, Gubernur Bali Wen Koster menyebut kejuaraan dunia ini bukan hanya kompetisi, tetapi bentuk memperkuat persahabatan antar bangsa sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Bali. Gubernur Koster mengapresiasi atlet Indonesia yang nantinya bisa mengharumkan nama Buleleng, Bali, dan Indonesia. Nanti juara, saya akan memberikan apresiasi kepada para juara yang bertanding dalam kejuaraan dunia ini.
Tim olahraga Fofinam asal Algeria datang dengan tekad kuat untuk mempertahankan prestasi gemilang mereka pada ajang kejuaraan dunia. Sebanyak 25 atlet dari berbagai kategori dikirim untuk mengikuti kompetisi tahun ini. Menurut Mr. Juad Mohamed, President of Algerian Fofinam Vietfodao Federation, persiapan telah dilakukan sejak Juni lalu melalui berbagai sesi latihan intensif di Algeria. Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Olahraga Algeria yang berkomitmen meningkatkan kualitas tim nasional. Pada kejuaraan Fofinam sebelumnya, Algeria berhasil meraih posisi kedua dunia. Tahun ini tim menargetkan untuk mempertahankan capaian tersebut, bahkan berupaya merebut posisi puncak. Objective? Yes, don't forget Algeria has a second place in last World Championship. We work to keep the same place, second place. Why might be first, but I think Vietnamese team is very good, but we try to do our best to keep our place and to attend or reach the first place. Meski menyadari kekuatan tim Vietnam sebagai pesaing utama, Algeria optimis mampu menampilkan performa terbaik untuk mencapai hasil maksimal. Sementara pada pembukaan ini, beragam seni pertunjukan dari Buleleng dipertontonkan seperti magoak-goakan, mengamuk-amukan, atau perang api dan barongsai. Yasri Juli, Bali TV. Badan Kerjasama BKS Lembaga Perkreditan Desa LPD Kota Denpasar merayakan hari ulang tahun HUT ke-27 dengan penuh semangat dan kebersamaan. Puncak perayaan yang digelar di Wantilan Pura Dalam Sakenan Denpasar mengambil tema Kita Tingkatkan Kebersamaan LPD dan Menumbuhkan Ekonomi Desa. Kegiatan diawali dengan jalan sehat yang dilepas langsung oleh Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara. Kegiatan diikuti oleh segenap pengurus dan karyawan LPD sekota Denpasar. Ketua BKS LPD Kota Denpasar Wayan Loko dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar LPD sekota Denpasar. Tema HUT ke-27 ini diangkat sebagai motivasi untuk mempererat tali persaudaraan dan kerjasama di antara pengelola LPD yang merupakan lembaga keuangan milik desa adat. Kebersamaan adalah kunci bagi keberlanjutan dan kemajuan LPD. Di usia 27 tahun ini, LPD di Kota Denpasar harus semakin solid, bahu-membahu dalam menghadapi tantangan, dan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kerama desa adat. LPD diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya menumbuhkan dan memulihkan ekonomi di tingkat desa, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah milik masyarakat adat. Wayan Loko menambahkan LPD di Kota Denpasar berjumlah 35 terus bertumbuh dan berkembang secara positif tahun ke tahun dari segi aset. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap LPD tinggi. Sementara itu dipilihnya Desa Serangan sebagai tempat hari ulang tahun BKS LPD Kota Denpasar tidak terlepas dari upaya memberikan dukungan dan motivasi kepada LPD Serangan yang baru bertumbuh dan berkembang. Kenapa kita adakan acara di tempat ini? Karena kita ketahui niki teman kita di LPD Serangan niki dalam rangka baru bertumbuh dan berkembang. Nah, sehingga kita teman-teman seluruh LPD Kota Denpasar memberikan dukungan, motivasi kepada khususnya masyarakat Serangan agar lebih mempunyai sikap memiliki LPD itu dan LPD tumbuh dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-27 BKS LPD Kota Denpasar. Ia menilai kegiatan yang digagas BKS LPD Kota Denpasar sangat positif dalam mempererat persatuan dan kebersamaan antar LPD. Dari 35 LPD yang ada di Denpasar, kekompakan dan sinerginya dinilai sudah sangat baik. Cendikiawan berharap BKS LPD Kota Denpasar dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten lainnya di Bali. Melalui kegiatan semacam ini diharapkan muncul berbagai inovasi dan hal positif.
khususnya dalam pengembangan teknologi informasi atau IT untuk memperkuat kinerja dan pelayanan LPD di seluruh Bali, khususnya di Kota Denpasar. Ini acara yang sangat baik. Pertama untuk meningkatkan persatuan dan kebersamaan LPD. Dari 35 LPD di Kota Denpasar, tentu kekompakannya, persatuan dan kebersamaannya sudah sangat baik. Dan ini kita dari BKS Bali sangat mengapresiasi. Dan mudah-mudahan juga mampu memberikan inspirasi nanti di kabupaten kota yang lainnya. Selain kegiatan utama perayaan HUT ke-27, BKS LPD Kota Denpasar diisi dengan sejumlah kegiatan sosial, di antaranya penyerahan punia untuk puro dalam Sakenan, penyerahan 35 paket sembako kepada 6 banjar adat dan kepala lingkungan Bugis di Desa Adat Serangan, serta penyerahan hadiah kepada pengurus Desa Adat Serangan yang diserahkan langsung oleh Ketua BKS LPD Kota Denpasar. Digelar juga pengundian door prize Jalan Sehat, serta hadiah utama 2 unit sepeda listrik yang menambah semarak dan antusiasme peserta dalam perayaan tersebut. Yana, Bali TV. Polisi masih dalami ponsel dan laptop mahasiswa TAS. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Unut berinisial TAS masih diselidiki polisi. Polisi masih memeriksa isi ponsel dan laptop TAS untuk mendapatkan bukti yang memicu kematian TAS. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi mengatakan telah memeriksa 21 saksi. Para saksi yang mayoritas dosen dan mahasiswa lain mengaku kerap melihat TAS marah dan mengancam akan melompat dari ketinggian. Hal itu terjadi saat TAS dianggap melakukan kesalahan ketika aktivitas perkuliahan maupun kesiarannya bergaul dengan temannya. Dari keterangan para saksi itu, upaya mengorek bukti dari ponsel dan laptop TAS perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti pemicunya. Kita tahu teknis bekerja, bagaimana mengungkap sebuah perkara, apakah ini pidana apa tidak. Nah, itu memang tugas kita dilatih di titik itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan juklak dan kewenangan itu pasti kita laksanakan. Setiap pembuktian perkara yang kita duga pidana, tentunya kita menggunakan pembuktian secara ilmiah. Untuk membuktikan itu berdasarkan bukti yang ditemukan.
pemeriksaan terhadap ponsel korban sudah masih progres ya. Raiswantaro, Bali TV. Pelaku penembakan warga Australia di sebuah villa di Munggu, Kuta Utara dikenal saksi dari perawakan, logat, dan tatonya. Hal itu tergambar dalam sidang lanjutan yang digelar Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin 3 November 2025. Ketiga terdakwa yakni Dercy Francesco Jensen 37 tahun, Josh Kun Meplat 23 tahun, dan Tupau Pasa Middlemore 37 tahun digiring ke areal Pengadilan Negeri Denpasar dengan pengawalan ekstra ketat kepolisian. Ketiganya kembali menjalani persidangan dengan agenda kali ini pemeriksaan saksi. Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum. Para saksi diantaranya pemilik villa, penghuni villa yang merupakan tetangga korban tinggal maupun kasir toko tempat terdakwa membeli pakaian. Dalam kesaksiannya, pemilik villa Made AG mengatakan ia mengetahui terjadi aksi penembakan setelah ditelepon oleh saksi lain yang juga penyewa villanya. Di TKP, saksi melihat pintu utama salah satu villa rusak dan terdapat sebuah palu besar tergeletak di dekatnya. Sementara itu, saksi Mael mengatakan saat itu ia terbangun setelah mendengar suara kayu patah dan tembakan. Saksi sempat mengintip dan melihat dua pria terburu dengan menggunakan jaket driver online dan menggunakan bahasa asing. Saat mengenal salah satu terdakwa, setelah mengetahui logatnya saat salah satu terdakwa mengatakan sepeda motornya tidak bisa hidup yang di cross-check dalam persidangan. Selain itu, FS yang merupakan kasir sebuah toko pakaian mengatakan mengetahui salah satu terdakwa karena sempat berbelanja di tokonya. Terdakwa dengan perawakan besar, tinggi, serta memiliki tato pada tubuh. Setelah dicocokkan dalam persidangan, saksi mengiyakan bahwa salah satu terdakwa yang diketahuinya. Saudara mengatakan atas pertanyaan penuntut umum Anda melihat satu buah palu tergeletak, betul? Betul. Di mana tergeletak palu itu? Di depan pintu bawah. Terus habis itu pintu yang mana itu? Pintu kamar nomor berapa? Pintu utama. Sebelum masuk villa itu ada pintu utama. Pintu utama. Berapa jauh dengan kamar saudara itu? Dari villa saya itu dekat banget sih, 10 meter mungkin. Jadi saudara langsung ke sana? Sebelum saya keluar dari villa, saya menuju dari pintu. Ke pintu? Ya. Apa yang saudara saksikan pada saat saudara ngintip dari pintu? Yang saya lihat dari pintu itu ada seseorang pakai jaket ojek online, dia berteriak motornya nggak bisa hidup, tapi habis itu cus keluar. Tunggu, berhenti dulu sampai situ. Saudara ngintip dari pintu ada seseorang pakai jaket online. Ya. Tadi saya melihat bahwa saksi tetangga dengan yakin aksen itu atau logat itu ada di salah satu terdakwa. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiarto secara resmi menutup kegiatan perkemahan Sabtu Minggu Persami Korps Kadet Republik Indonesia KKRI gelombang ketiga tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut digelar di lapangan Wirayuda Bakti, Rindam 9 Udayana Tabanan pada Minggu 2 November 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh 500 siswa-siswi SMK Sebali dengan penuh semangat dan disiplin tinggi. Penutupan tersebut menjadi momentum penting dalam meneguhkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai bela negara bagi generasi muda. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiarto menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Persami KKRI hingga penutupan ini dengan sehat dan lancar. Pangdam menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para peserta yang telah menuntaskan kegiatan dengan penuh dedikasi. Maijen TNI Pik Budiarto juga menekankan bahwa setiap peserta kini memiliki kehormatan sebagai bagian dari Kadet Republik Indonesia yang diharapkan mampu menjadi pelopor kedisiplinan dan agen perubahan positif di lingkungan masing-masing dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menjelang kepulangan para peserta, Pangdam juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan selama perjalanan pulang. Di akhir amanatnya, Pangdam 9 Udayana menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara dan pembina yang telah mengawal kegiatan ini dengan baik. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada para penyelenggara dan pembina yang telah berperan aktif sehingga kegiatan Persami ini berjalan tertib, lancar, dan aman hingga selesai. Peserta Persami diharapkan terus berjuang dalam kedisiplinan, menggenggam erat semangat bela negara, dan menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju puncak kejayaan. Secara khusus, secara umum oleh dari Mabes TNI dan didukung oleh semua pihak dari Kementerian Kemendiknas, terus kemudian dari Kementerian Pertahanan, seluruhnya menginginkan bahwa anak-anak kita, adik-adik SMK, seluruhnya bisa menjadi siswa-siswi yang baik untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan negara dan bangsa untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045 yang direncanakan oleh kita semua. Sementara itu, Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Widi Rahman dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa kegiatan Persami KKRI ini merupakan bagian dari pembinaan karakter generasi muda dalam upaya memperkuat semangat kebangsaan dan bela negara di kalangan pelajar. Kodam 9 Udayana akan terus mendukung dan mengembangkan program-program pembinaan generasi muda yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara guna melahirkan generasi yang tangguh, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan masa depan bangsa. Perwakilan peserta menyampaikan kesan-kesannya selama mengikuti kegiatan ini. Di kegiatan KKRI atau KOP Kadet Republik Indonesia sangat luar biasa sekali menurut saya, karena di sini kita diajarkan sangat disiplin, mulai dari bangun pagi, kemudian melakukan operasi semut, lalu kita diajarkan untuk bekerja sama antar sesama meskipun kita dari berbagai daerah, contohnya seperti Jembrana, Denpasar, dan Kabupaten Badung. Rindam Udayana itu sangat bahagia karena kami di sini dididik dengan sangat baik oleh pelatih dan komandan-komandan yang ada di sini. Dimulai dari kami dididik untuk bangun pagi, setelah itu kami dididik juga untuk bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di saat kita dalam berada situasi genting. Penutupan Persami KKRI Gelombang 3 TA 2025 ini turut dihadiri oleh pejabat utama Kodam 9 Udayana, perwakilan Forkompida Bali, para pembina, dan perwakilan guru pendamping dari masing-masing sekolah. Suasana haru dan bangga terasa saat seluruh peserta menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol semangat dan cinta tanah air. Pendam 9 Udayana melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Bupati Badung serahkan bonus atlet Porprov Bali tahun 2025. Peraih emas dapat bonus 80 juta rupiah. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh,
adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku udah nyai. Betul ya nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Pak wayan kayak di rumah matajan mertuakan. Dan ini subane gelam kok ini awaknya nih makatang lo. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idang wak kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Nih kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemarin jalan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, buah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa dikalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menyerahkan bonus atlet, pelatih, manajer, dan official kontingen Badung pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2025. Untuk peraih emas, Bupati memberikan bonus Rp80 juta. Bonus kepada atlet, pelatih, manajer, dan ofisial diserahkan langsung Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan diterima secara simbolis kepada 2 perwakilan atlet. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi tertinggi kepada seluruh kontingen Badung telah membuktikan diri bahwa Badung adalah benteng olahraga terkuat di Provinsi Bali. Kontingen Badung telah menegaskan kembali dominasi sebagai juara umum pada Porprov Bali tahun 2025 sekaligus meraih juara umum untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Hal ini adalah sebuah rekor yang fenomenal dan tak tertandingi. Pada Porprov Bali tahun ini, kontingen Badung berhasil meraih 191 medali emas, 130 medali perak, dan 148 medali perunggu dengan total 469 medali. Pencapaian luar biasa ini bukan hanya mengangkat nama Badung, tetapi juga menuguhkan predikat sebagai juara abadi.
Prestasi hebat ini adalah hasil dari sinergi luar biasa dari komitmen pemerintah daerah, kerja keras KONI, dedikasi pelatih, dukungan orang tua, dan yang paling utama, semangat pantang menyerah para atlet. Pemerintah Kabupaten Badung yang berkomitmen untuk memberikan apresiasi yang layak dan setimpal atas perjuangan para atlet berjuang di berbagai cabang olahraga. Berkenan dengan hal tersebut, total bonus sebesar 42.640 juta rupiah yang dialokasikan adalah wujud nyata komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemajuan olahraga. Medali emas apresiasi sebesar 80 juta per medali adalah bentuk penghargaan tertinggi dari pemerintah Kabupaten Badung. Bupati juga menyampaikan dengan capaian tersebut jangan pernah merasa puas, anggap bonus ini sebagai tambahan motivasi dan penyemangat untuk terus berlatih lebih keras lagi. Tantangan sesungguhnya menanti di tingkat yang lebih tinggi, baik di ajang nasional maupun internasional. Teruslah asah kemampuan, jaga disiplin dan kibarkan Panji Badung di setiap kompetisi. Secara umum saya melihat bahwa prestasi yang dilakukan oleh kontingen Badung ini yang mampu meraih juara umum 10 kali berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa Badung memang satu daerah yang merupakan budak atlet di Provinsi Bali. Dan tentu saya berharap bahwa dengan bonus yang diberikan hari ini tidak saja menunjukkan komitmen daripada Bupati Badung dan pemerintah Kabupaten Badung kepada para olahragawan yang meraih prestasi. Saya juga berharap dengan prestasi ini akan memotivasi, bonusnya akan memotivasi daripada anak-anak kita untuk tetap melakukan belajar dengan baik untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Sementara Sekretaris Umum KONI Badung, Made Sutamo, mengapresiasi pemberian bonus kepada para atlet, pelatih, manajer, dan ofisial. Hal ini membuktikan komitmen kuat pemerintah Badung dalam pembinaan olahraga. Yana Bali TV. Sementara itu, pesta bonus yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk para atlet peraih medali di Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-16 tahun 2025 melahirkan peraih bonus individu dengan nominal fantastis. Irwan Limardi, pebiliar andalan Badung, muncul sebagai salah satu atlet dengan perolehan bonus tertinggi setelah menyumbangkan total 7 medali bagi kontingen Badung. Penyerahan bonus kepada atlet, pelatih, manajer, dan ofisial kontingen Badung pada Porprov Bali 2025 terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dari ratusan atlet peraih bonus, satu diantaranya atlet cabang olahraga biliar Irwan Limardi. Jika atlet lain meraih 2-3 medali, Irwan Limardi yang sudah langganan bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali sejak tahun 2007 lalu, pada Porprov Bali tahun 2025 berhasil meraih 7 medali, 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Irwan Limardi turun bertanding biliar pada 7 nomor berbeda. Total bonus yang berhasil dikumpulkan Irwan Limardi mencapai 345 juta rupiah dari 7 medali dan menjadikannya salah satu atlet Badung dengan pendapatan bonus tertinggi pada event olahraga 2 tahunan tersebut. Saya dari cabur biliar mendapatkan 4 emas, 2 perak, 1 perunggu. Cabur biliar ya? Ya, saya dari cabur biliar. Dari 2007 udah di Badung dan selalu mendapatkan emas. Ini raihan terbanyak atau ada? Ini raihan terbanyak. Berarti dengan 4 ini terbanyak sepanjang kepesertaan dari 2007? 2007 ya, ini terbanyak. Nggak pernah absen berarti ya? Nggak pernah. Kalau itu total ada berapa medali yang? Kalau emas ya sudah 18. 18 emas. Ya, sampai sekarang? Sampai sekarang. Perolehan ini sekaligus menegaskan dominasi Badung di kancah olahraga provinsi dengan cabang olahraga biliar menjadi salah satu lumbung medali utama. Bonus ini diharapkan menjadi motivasi bagi Irwan Limardi dan atlet lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan berprestasi di ajang yang lebih tinggi. Yana Bali TV. Bersinergi tangani akan datangnya sampah kiriman ke Pantai Kute. Kami segera kembali dengan informasinya.
Ayam menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayam menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pesisir dari ancaman kiriman sampah laut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo akan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Badung, serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat di sepanjang garis pantai Badung. Seolah menjadi langganan pada musim penghujan antara bulan November hingga Februari yang disertai dengan angin kencang serta gelombang tinggi, pesisir pantai di beberapa wilayah di Bali diserbu sampah kiriman hingga memenuhi bibir pantai, tak terkecuali pantai yang ada di wilayah Badung seperti Pantai Kuta. Bupati Badung Adi Arnawo menegaskan dalam menghadapi fenomena tersebut, pihaknya akan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Badung, serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat di sepanjang garis pantai Badung. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya TNI juga akan dilibatkan secara langsung di bawah Komando Danrem 163 Wirasatya serta koordinasi teritorial dengan Dandim 1611 Badung. Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan pantai sebagai salah satu daya tarik utama destinasi wisata internasional di Badung. Selain itu, Pemkab Badung juga berjanji akan terus menata kawasan pantai bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida melalui penambahan pasir dan pembangunan breakwater. Selanjutnya, kawasan pantai akan ditata secara bertahap sehingga tampil lebih bersih, indah, dan nyaman bagi wisatawan. Mudah-mudahan dengan langkah kesiapsiagaan hari ini menunjukkan bahwa kami pemerintah Kabupaten Badung beserta TNI Polri sudah siap untuk peran mengelola sampah. Mudah-mudahan juga dengan langkah hari ini juga kita akan jauh lebih siap, lebih siaga lagi dalam mengantisipasi sampah-sampah kirim ini. Walaupun memang sampah kirim ini tidak bisa kita hindari, karena sebagaimana yang saya katakan, ini ada siklus terutama dalam bulan November, Desember sampai mungkin sampai Januari, Februari. Tapi setidaknya kalau kita sudah mengambil langkah mitigasi seperti ini, jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi tidak sampai benar-benar ada penumpukan sampah sepanjang pantai, sehingga ada kesan bahwa pantai ini penuh. Karena bagaimanapun juga kami menyadari bahwa Badung sebagai daerah yang hidup dari pariwisata dan salah satu daya tarik pariwisata di Badung.
Salah satu bentuk keseriusan dan kesiapan pemerintah Badung dalam mengantisipasi sampah kiriman salah satunya melalui kegiatan apel siaga penanganan sampah pantai di Bali yang digelar Minggu pagi. Apel kesiapsiagaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Badung bersama TNI Polri sudah siap dan siaga dalam menangani potensi sampah kiriman. Mitigasi ini penting agar penanganan bisa dilakukan cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan citra pariwisata Badung di mata dunia agar tidak tercoreng karena urusan sampah. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, suasana penuh hikmat menyelimuti pelaksanaan Karya Agung Memungkah Mupu Pedagingan Ngentek Linggi Ngusabe Desa Ngusabe Nini Pedudusan Agung lan Mepedan yang berlangsung di Puro Desa Puse lan Bali Agung Desa Adat Kliki. Karya Agung yang tergolong tingkatan utama ini menjadi momentum bersejarah bagi Krama Desa Adat Kliki mengingat terakhir kali upacara serupa dilaksanakan sekitar 32 tahun yang lalu dengan tingkatan Madianing Utama. Menurut Manggala Prawarta Karya Agung Tirta Pramono, pelaksanaan Karya Agung ini merupakan wujud nyata bakti masyarakat kepada ide Sang Hyang Widi Wasa dan upaya menjaga keharmonisan alam beserta isinya. Tujuan dari Tower Agung Mepedanan adalah agar bumi beserta seluruh isinya memperoleh keselamatan dan kerahayuan. Pada Radite Pon Julungwangi, Minggu 2 November 2025, dilaksanakan Tower Agung Mepedanan yang bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan bumi beserta isinya. Pelaksanaan upacara ini dipuput oleh 5 suling yakni Ida Peranda Gede Putra dari Griya Kekeran Belah Batu, Ratu Peranda dari Griya Pacung Batuan, Ida Peranda Budo dari Griya Gunung Sari, Ida Resi Bujangga Belaga, dan Ida Peranda dari Griya Tegal Delodan. Adapun Yajamano Karya adalah Ida Peranda Nyaman Buruan dari Griya Kliki, sedangkan Tapini Karya ialah Ida Peranda istri dari Griya Banda Belah Batu Gianyar. Karya mangkin sana mepesiang memungkah mepedudusan agung pedudusan alit mupuk pedagangan lan mepedanan puniki kepesiang kalih upo karo dudonika utamaning utama punika sangkanin duk rien tigang daso kalih warso sana sampun lintang penglingse titia meko samik dawag duk punika ngemargian karya agung sekali puniki dawag punika palatan karya punika mepesiang Madianing Utama. Lebih lanjut, Tirta Pramono menjelaskan bahwa melalui Karya Agung ini masyarakat berharap tercapainya keselamatan secara menyeluruh, kasukatan jagat santi dan jagadita sesuai dengan tujuan luhur agama Hindu yakni Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma menuju kebahagiaan rohani dan kesejahteraan duniawi. Harapannya dudonan karya seperti ini melaharapan antuk manah lascarya bakti budi yang baik lan rahayu. Karya Agung yang disebut Satwiko Yatnya ini merupakan pelaksanaan yatnya utama, simbol penyucian dan penyelarasan antara manusia, alam, dan Hyang Widi. Melalui pelaksanaan karya ini, Desa Adat Kliki menegaskan komitmennya dalam melestarikan nilai-nilai spiritual, budaya, serta keharmonisan hidup yang diwariskan leluhur. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan PMI Kota Denpasar pastikan keamanan dan kelayakan darah sebelum ditransfusikan ke pasien. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Yang disampun anak alit menekulit metapah kalau kebos mepandes betawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari ini Jakarta Selatan para pindah liwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi
mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Wakil Ketua Bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat PSKM PMI Kota Denpasar, Dr. Setiawati Hartawan menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama Palang Merah Indonesia PMI Kota Denpasar adalah melaksanakan pengambilan darah dari masyarakat untuk disumbangkan atau disimpan di unit transfusi darah UTD PMI Kota Denpasar. Menurut Dr. Setiawati Hartawan, masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya dapat langsung menghubungi PMI Kota Denpasar untuk dijadwalkan pengambilan darah. Sebelum proses donor dilakukan, PMI terlebih dahulu melaksanakan anamnesis, yaitu menanyakan riwayat kesehatan pendonor seperti penyakit yang pernah diderita atau kondisi medis tertentu. Dalam proses anamnesis ini, kadang-kadang ada pendonor yang tidak jujur atau menutupi riwayat penyakitnya. Namun PMI tetap melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap mulai dari tekanan darah, tensi, kadar hemoglobin HB, dan parameter kesehatan lainnya. Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan standar kelayakan donor darah, barulah PMI melakukan pengambilan darah. Darah yang telah dikumpulkan kemudian melalui proses uji saring di UTD PMI Denpasar untuk memastikan keamanan transfusi. Semua kantong darah akan diuji untuk mendeteksi kemungkinan adanya virus berbahaya seperti HIV dan hepatitis B. Bila ditemukan hasil positif, kantong darah tersebut langsung dimusnahkan dan tidak disimpan. Hanya darah yang benar-benar bersih dan aman yang disimpan di bank darah PMI. Apabila darah yang diperiksa mengandung, katakanlah yang paling tren sekarang adalah HIV seperti itu ya, kita akan mengontak yang bersangkutan. Mengontak agar segera menghubungi kami di PMI Kota Denpasar. Ya, kebetulan tempatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Huangaya Kota Denpasar. Di sana ada UTD-nya. Kemudian kami akan mengkonsulkan ke poliklinik VCT. Jadi ada poliklinik khusus untuk HIV. Jadi dia langsung diterapi. Nah, ini kalau yang bersangkutan bersedia, itu akan diselesaikan sampai terapinya. Tapi kadang-kadang ada yang malu. Setelah dipanggil, mereka malah tidak datang. Ya, jadi kalau datang kita memang tidak bisa apa-apa lagi. Jadi usaha kita adalah menghubungi yang bersangkutan, kemudian memberikan terapi sejauh mana klinisnya muncul, dan kemudian itu kita serahkan kepada klinik VCT yang ada di rumah sakit. Lebih lanjut, Dr. Setiawati Hartawan menegaskan bahwa darah yang disalurkan ke rumah sakit adalah darah yang sudah teruji aman dan layak ditransfusikan kepada pasien. Ketika rumah sakit mengajukan permintaan sesuai golongan darah A, B, AB atau O, maka PMI akan menyalurkan stok darah yang telah memenuhi seluruh standar keamanan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, darah yang diterima pasien di rumah sakit merupakan darah yang sudah melalui proses pemeriksaan dan penyaringan ketat oleh PMI. Langkah ini merupakan bentuk komitmen PMI Kota Denpasar dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan donor darah demi keselamatan bersama. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.